Pasar modal kita telah menjadi salah satu sumber alternatif untuk pendanaan. Bagaimana perkembangan jumlah emiten dan update penggalangan dana dari Bursa Efek Indonesia? Rekan Julita Telombanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Julita. Baik, terima kasih Rudi. Pemirsa, hingga saat ini kapitalisasi pasar modal kita telah mencapai Rp5.961,45 triliun. Kita simak datanya. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan jumlah emiten dari tahun 2015, pemirsa. Di tahun 2015 di angka 521 jumlah emiten. Kemudian pada 2016 meningkat ke 537, 2017 juga mengalami peningkatan 566 dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. 619 di 2018, 2019 di angka 668 dan pada tahun ini mencapai 701 emiten. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana jumlah investor kita dari tahun 2016. Nah, ini dari angka 0,89 juta orang dan juga kita lihat tahun berikutnya 1,1 juta orang pada tahun 2017, 2018 meningkat 1,6 juta investor, selanjutnya 2019 2,5 juta dan pada tahun ini mencapai 2,8 juta. Dan selanjutnya kita lihat dana yang digalang oleh pasar modal kita dari tahun 2016, pemirsa. Di angka Rp604,18 triliun pada tahun 2016 dan meningkat pada 2017 di angka 759,2, 2018 706,52, di tahun 2019 naik di angka Rp860,43 triliun dan pada tahun 2020 tercatat di angka Rp395,15 triliun. Ya, itu dia sejumlah data yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Rudi. Baik, terima kasih Julita Telombanua. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Theo Lekatompesi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia. Pak Theo, tadi kita sudah melihat grafik yang disampaikan sama rekan Julita. Nah, dari grafik-grafik yang disampaikan itu, apa yang terbaca pertama kali sama Pak Theo? Memang seperti saya katakan tadi yang juga di pendapat secara umum bahwa yang pertama adalah bahwa secara kuantitatif ada peningkatan ada di situ. Isunya adalah apakah kualitatifnya bagaimana. Kemudian yang kedua juga bisa dilihat sekali bahwa khusus untuk dana yang digalang bahwa pada tahun bisa dilihat tahun 2020 itu memang kami tidak tahu apa kami merasa bahwa jangan-jangan hanya flat itu dibanding 2019 karena memang kita menghadapi masalah COVID. Jadi dalam jangka pendek ini, maksud saya dalam merayakan 43 menuju ke perayaan yang ke-44, itu lebih baik mungkin fokusnya di bagaimana kita survive dari COVID ini dulu dan post-COVID recovery. Itu masalah. Itu masalah yang jangka pendek. Masalah jangka panjang pasti peningkatan kualitas dari supply dan demand itu sendiri. Dari supply dan demand sendiri. Karena untuk meningkatkan ini semua harus ada blue chip tertentu yang ada di pasar, perusahaan-perusahaan yang baik. Dan perusahaan yang baik itu diatur yang pertama itu SDM yang baik. Terus terang saya katakan tidak mudah dengan 600 lebih hampir 700 emiten dengan masing-masing 3 atau 5 direksi dan 3 dan 5 komisaris. Katakan ada 6 sampai 10 orang dikalikan 700 itu bisa 7.000 orang kredibel yang memimpin perusahaan itu tidak mudah membuat. Belum ada sertifikasi, belum lagi compliance yang harus kita ikut sesuai dengan GCG, scorecard ASEAN ya. Itu sesuatu PR tersendiri. Karena itu yang sebetulnya pada saat itu terpenuhin kualitas dari perusahaan itu bagus, otomatis pembeli itu akan datang. Nah, ini kalau secara kuantitas memang ini ada peningkatan, tapi kuantitas saja juga harusnya dibarengi dengan kualitas, gitu kan tadi yang Pak Theo sebutkan. Nah, secara kualitas, menurut Pak Theo, berapa persen sih dari jumlah emiten yang 701 itu yang betul-betul berkualitas? Berapa persen sih dari 2,8 SID itu yang betul-betul berkualitas? Untuk mengukur sendiri kualitasnya, agak tidak mudah karena kita harus menetapkan parameter tertentu. Tapi yang bisa saya katakan bahwa, katakan saja sebagai contoh, bahwa di tahun 2019 berapa sih the real investor atau the real emiten yang masuk. Jadi bukan untuk strategic IPO. Nah, untuk strategic IPO. Jadi bisa dikatakan mayoritas itu strategic IPO.
bukan dari IPO. Sebab itu makin hari makin banyak yang masuk ke pasar strategi IPO. Untuk itu juga bisa kita lihat, mengukurnya juga susah. Karena strategi IPO itu kita tidak bisa melihatnya secara utuh ya. Bagaimana dari hal ini. Ini satu. Di sisi lain juga bisa kita lihat dari masuknya dana itu asing saja turun. Hampir saya katakan minus 22. Boleh saya sebutkan bahwa itu artinya ada sesuatu dalam tanda kutip masalah gitu, makanya dana asing itu banyak yang keluar. Ya. Ada dua masalah. Yang pertama adalah memang masalah secara global, yakin ada pandemi COVID di mana dana dari pasar modal pindah ke hal-hal yang bukan pasar modal. Tapi yang kedua juga bisa dikatakan ada masalah mikro kan, itu yang berkaitan dengan supply demand. Dalam artian kalau peraturan mengatur kelancaran adanya perdagangan itu sendiri, itu saya rasa banyak yang sudah diperbuat oleh otoritas ya, tapi masalahnya bagaimana berkaitan dengan kualitas dari supply itu sendiri dan memang kualitas daripada investor itu sendiri. Itu yang sebetulnya isu yang kita harus tangani bersama ya. Tapi yang paling utama mungkin yang paling dekat itu, katakan saya memberikan ilustrasi dengan emiten-emiten ini yang kena COVID, kemungkinan besar akan restrukturisasi kredit. Dengan restrukturisasi kemungkinan laporan keuangan akan telat. Kemungkinan ya pada saat telat apa mau semua dilakukan suspensi? Apakah nanti ini bagaimana kita mau protokol apa yang kita lakukan sesudah ini? Di OJK ada protokol untuk restrukturisasi kredit namanya POJK nomor 11 bulan 3 yang kemudian akan diperpanjang karena kondisi pasar. Bagaimana dengan pasar modal? Itu harusnya juga diterapkan di pasar modal kan? Karena itu paralel apa yang masuk di bank berkaitan dengan nasabahnya, dan nasabah itu emiten akan mempengaruhi juga ambience atau suasana di pasar modal. Ini yang kita antisipasi dalam jangka pendek ya. Karena saat ini jangan melihat, ini yang saya katakan, melihat sesuatu yang kecil jauh di seberang jalan, tapi gajah yang depan mata terlupa ya. Ada dua fokus yang saya katakan. Saya setuju yang pertama kualitas, yang kedua adalah fokus dari visi itu sendiri. Yang paling dekat itu yang harus kita selamatin, supaya minimal jangan sampai katakan 700 emiten bisa tercapai. Yang kedua juga masuknya dana di situ sama atau lebih daripada tahun lalu. Itu dulu yang kita harus. Nah, ini kan artinya dari pihak regulator maupun dari pihak bursa, misal kalau kita bicara soal bursa, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya gitu. Emiten yang masuk juga berkualitas, terus investor yang punya SID juga berkualitas. Nah, tapi kalau dari jumlah kuantitasnya sendiri, dari jumlahnya sendiri itu memang masih jauh. Ini menurut Anda apa yang terjadi? Apakah memang tingkat literasi mungkin bagi investor itu calon investor itu kurang, atau mungkin bagi banyak perusahaan yang belum listing itu dianggap bahwa kita nggak butuh kok gitu pasar modal, kita punya modal yang cukup dan kita merasa tidak membutuhkan dana dari luar. Bahkan kalau kita lihat banyak emiten juga yang sebetulnya jumlah saham yang dilempar ke publiknya sangat minim kan. Nah, ini gimana menurut Anda? Memang begini, dari sisi emiten side ya, karena saya mewakili emiten, ada cost benefit analysis. Pada saat masuk saya ke pasar itu saya akan kehilangan privacy saya. Saya akan kehilangan kontrol saya karena saya harus berbagi. Masalahnya adalah semua compliance yang saya lakukan kan tidak murah, Pak. Pada saat Anda masuk, katakan Anda hanya bersalesnya 300 miliar atau 400 miliar dengan untung berapa, harus ada komisaris independen. Sekarang direktur independen tidak ya, harus banyak komplain, itu tidak murah. Yang kedua juga pajak. Transparansi sangat berbeda. Bukankah transparansi justru bagus sebetulnya? Seharusnya memang betul, cuma ini masalahnya dari masing-masing calon emiten. Pertanyaannya kan kita bilang apakah supply bisa kita perbanyak? Maksudnya bagaimana mengedukasi mereka membuka hambatan psikologis itu? Sebab mereka katakan sebagai seorang perusahaan tradisional, saya katakan kalau saya untung ngapain saya harus berbagi? Nah, itu. Nah, ini paling tidak dengan 43 tahun pasar modal Indonesia ini, yang paling diharapkan sama emiten saat ini apa, Pak Tio? Ada dua hal memang ya. Kita yang pertama itu untuk mengisi pertumbuhan itu sendiri, baik supply demand, kualitas sumber daya itu harus bagus. Jadi maksud saya tidak semua orang bisa dipilih sama emiten atau emiten baru. Wah,
ini jadi direksi, harus ada kualifikasi tertentu. Oke. Ini yang harus kita lakukan standarisasi bersama. Ya, baik. Itu satu. Kemudian yang jadi khususnya sumber daya manusia, karena tidak mungkin akan growing tanpa sumber daya. Baik itu jangka pendek, jangka panjang. Kita mau ke investor dari 2,8 menjadi 10 juta, harus ada emiten bagus minimal perlu 10 orang bagus atau 6 orang bagus. Dan tidak bisa dicetak dalam waktu pendek. Bagaimana kita mengedukasi mereka? Karena kalau teredukasi dengan baik, mereka akan tarik keluarga-keluarga atau pemilik yang belum masuk pasar modal bisa masuk dan partisipasi jadi emiten. Itu satu. Yang kedua juga yang kedua juga itu sebetulnya adalah memang GCK ya. Sisi GCK. GCK apa yang kita bisa terapkan? Yang ada sekarang memang kita menggunakan standar dari ASEAN Scorecard. Tidak ikut buat, tidak ikut nilai, semua didikte oleh mereka. Tapi kita harus ciptakan standar kita sendiri yang sebetulnya compatible dengan standar internasional dan mengedukasi. Nah, dengan demikian pada saat kualitasnya bagus, karena terus terang Pak, investasi itu kepercayaan. Dalam masa-masa susah di 98, Indonesia susah sekali, tapi investor yang masuk di bidang telekomunikasi banyak. Karena apa? Karena mereka yakin sektor itu bagus dan mereka yakin manajemennya bagus. Ini juga saya bilang, kita tidak usah bingung kalau itu ada perusahaan bagus, banyak perusahaan chips ya saya katakan seperti Astra dan lain-lain itu bisa tarik. Pak Teo, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action. Terima kasih.